mungkin ya, kenapa sih kita harus belajar farmasi fisik? Apa itu farmasi fisika? Gitu. Farmasi fisika itu apa? Adalah kajian atau cabang ilmu, ya, kajian atau cabang ilmu hubungan antara fisika, sifat-sifat fisik, ya, dengan kefarmasian. Jadi sebenarnya farmasi itu sangat luas ilmunya ya. Ada sebentar saya aktifkan dulu ininya. Ya, kita itu sangat luas ilmunya ya. Ada fisika, ada kimia dan semua. Sorry. Ya, kita itu sangat luas ya ilmunya ya. Dia ada dari segi fisikanya kita belajar, ya. Ya, dan dengan kefarmasian yaitu apa? Sediaan farmasi. Ya, sediaan farmasi ini misalkan tablet, ya, sirup, suspensi dan sebagainya ya kalau sediaan farmasi itu. Kemudian sifat farmakokinetik. Farmakokinetik ini apa? Farmakokinetik ini bagaimana obat itu ketika sudah diabsorpsi ya. Jadi nanti ada kaitannya bentuk fisik sediaan obat dengan bagaimana obat itu bekerja ya. Farmakokinetik sampai dia ke reseptornya atau farmakodinamik. Ya. Jadi kita mungkin sampai di sediaan farmasi saja. Farmakodinamik nanti sudah beda topik, tapi nanti akan tetap kita singgung ya. Kalau sediaannya seperti ini, kenapa seperti ini ya? Apakah lebih cepat efek yang mana? Yaitu kaitannya dengan farmakokinetik dan seterusnya. Yang mempelajari tentang analisis kualitatif serta kuantitatif senyawa organik dan anorganik. Ya, ada yang tahu bedanya organik dan anorganik? Bedanya apa? Ada yang tahu kalau organik itu ada C dan H ya. Kalau anorganik itu nggak ada C dan H intinya ya. Kayak NaCl itu anorganik. Kalau organik itu misalkan asam asetat, yaitu organik. Ya. Yang berhubungan dengan sifat fisikanya serta menganalisis pembuatan dan pengujian hasil akhir dari sediaan obat. Ya. Jadi kita menganalisis pembuatannya bagaimana dengan sifat fisika kimia yang ada dan hasil akhirnya setelah dia sudah jadi sediaan obat. Jadi farmasi fisik itu luas sekali ya sebenarnya bahasannya. Nah, sifat fisikokimia obat itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah massa jenisnya. Ya, ada yang masih ingat rumus massa jenis apa? Massa jenis? Ada yang tahu massa jenis? Tidak tahu. Ada yang tahu massa jenis rumusnya apa? Rumusnya Rho adalah M per V, Pak. M per V ya, massa per volume. Nah, di situ nanti kita lihat ya, massa jenis obat itu kan berbeda-beda setiap zat. Kaitannya apa nanti dengan proses formulasi? Ya, tolong yang mikrofonnya hidup di mute ya. Kemudian momen dipol nih. Ya, momen dipol ini kaitannya dengan kepolaran nanti ya. Kaitannya dengan kepolaran bagaimana suatu senyawa itu berinteraksi satu dengan yang lain melalui ya, Hoiriyah bisa di mute dulu. Jelas ini. Oke, di mute ya. Kemudian konstanta dielektrik ya atau KD. Ya, konstanta dielektrik ini kemampuan dari suatu zat gitu atau larutan gitu dalam menghantarkan listrik ya. Ini konstanta dielektrik tertinggi itu yang sejauh ini yang kita pakai itu adalah air kan ya. Air itu KD-nya itu 80 konstanta dielektriknya. Kemudian indeks bias, kemudian rotasi optik, kelarutan. Ini yang akan kita bahas hari ini ya, tentang kelarutan. Kemudian titik lebur, titik didih ya, atau titik leleh ini ya. Ini titik leleh atau titik lebur. Kemudian titik didih, pH dan lain-lain. Ini adalah sifat fisikokimia dari obat. Ya. Nah, kemudian nama sifat yang mengacu ke sifat fisik dari suatu senyawa kimia ini ya. Ini adalah nama sifat yang mengacu ke sifat fisik dari suatu senyawa kimia. Nah, sehingga ya, farmasi fisik ini merupakan dasar dalam formulasi sediaan farmasi. Karena dia membahas sifat fisikokimia obat. Jadi ketika kita memformulasikan suatu obat, ya, mau membuat obat istilahnya, maka kita harus pahami dulu fisikokimia obat tersebut. Ya, apa sifat fisikokimia ini ya? Banyak. Ya. Banyak sekali sifat fisikokimia yang harus kita pelajari sebelum kita buat. Kenapa? Karena kita bukan tukang ini ya. Saya bilang itu mahasiswa itu kita itu bukan tukang rujak.
ya yang cuma campur-campur aja, ya campur-campur jadi gitu, enggak. Ya, farmasi itu ada ilmunya. Ya, jadi ketika kita mau membuat ini dibuat tablet itu nggak sembarangan pemilihannya, harus dilihat dulu sifat fisiko-kimianya, bisa nggak dibuat tablet. Ya. Ini mau dibuat sirup, ini mau dibuat eliksir, ini mau dibuat suspensi, itu nggak bisa semau kita ya, kita harus lakukan namanya preformulasi. Nah, jadi di farmasi fisik ini kita belajar itu bagaimana kita mempreformulasi sampai kita bisa formulasi. Nanti formulasi kita belajar di sediaan solid, kita formulasi sediaan padat, kemudian sediaan cair, kita formulasi sediaan-sediaan cair seperti sirup, ya, eliksir dan sebagainya dan seterusnya. Tapi untuk sebelum kita buat, kita harus pahami dulu cocoknya gitu ya. Cocoknya ini jadi apa gitu ya dengan sifat fisikokimia seperti ini. Ya, jadi nggak bisa kita parastamol misalkan. Parastamol sirup ada, tablet ada. Oh, saya mau buat sediaan transdermal misalkan. Transdermal itu yang melalui kulit ya. Jadi seperti patch masuk ke dalam sirkulasi. Bisa nggak? Realistis nggak dengan sifat fisikokimianya? Oh, ternyata nggak bisa karena dosisnya besar dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Jadi nggak bisa sembarangan buat sediaan. Atau parastamol dibuat sirup bisa, dibuat eliksir bisa. Kenapa nggak bisa dibuat larutan biasa gitu? Kenapa harus dibuat seperti itu? Kenapa nggak larutan biasa saja gitu ya? Kenapa harus dieliksirkan gitu ya? Kan parastamol, kalau parastamol itu eliksir ya, parastamol eliksir. Kalau sirup itu dia pasti suspensi jadinya. Nah, itu kenapa nggak bisa jadi larutan biasa? Oh, ternyata sifat fisikokimianya seperti ini parastamol, sehingga tidak bisa dibuat sirup biasa. Mau tidak mau harus dibuat eliksir. Ya, nanti kita pelajari itu. Nah, kemudian tujuannya tadi ya mempelajari sifat-sifat zat aktif dan eksipien. Nah, ingat ya, ketika kita formulasi, zat aktif itu tidak sendiri. Ya, tidak bisa kita buat tablet hanya dengan parastamol saja. Ya, saya ambil contoh parastamol saja biar kalian mudah. Nggak bisa kita buat itu parastamol timbang 500 mg cetak tablet. Nah, nggak bisa. Dia pasti butuh eksipien ya atau bahan pembantu. Nah, sehingga perlu juga kita pelajari bagaimana sifat-sifat dari eksipiennya. Ya, kira-kira kalau saya mau buat tablet dengan parastamol, saya harus pakai pengikatnya apa, begitu ya, pengisinya apa dan seterusnya. Ya, apakah cocok ini atau tidak? Itulah tujuannya kita belajar farmasi fisik. Agar dapat dikombinasikan ya, sehingga menjadi suatu sediaan farmasi yang aman, berkhasiat dan berkualitas atau bermutu. Nah, jadi tiga poin ini ya merupakan concern kalian ketika kalian membuat obat ya atau memformulasikan suatu obat. Semua apoteker, semua farmasi itu wajib memastikan produknya aman, berkhasiat dan bermutu ya agar dapat memperoleh izin edar. Ya, jadi tujuan kita adalah mempelajari sifat ini agar bisa membuat sediaan farmasi yang bagaimana? Aman, berkhasiat dan bermutu atau berkualitas. Ini slogannya Badan POM ya, slogannya FDA ya. Kalau di Amerika, kalau di Eropa itu EMA ya, itu slogannya ini. Ya, aman, berkhasiat dan bermutu. Kemudian mempelajari cara pengujian sifat molekul zat obat yang untuk memastikan kemurnian senyawa ini juga ya. Kan kaitannya dengan kemurnian ini adalah ke khasiat ya, khasiat dan kualitas. Bisa jadi juga kemurnian ini ada yang menyebabkan toksik sehingga akan terganggu keamanannya. Jadi kaitannya ketiga ini pasti. Kemudian mempelajari kestabilan fisik meliputi kinetika kimia, masa kadaluarsa dan masa kadaluarsa obat. Nah, nanti kalian akan belajar juga, tapi tidak dengan saya ya, dengan Bu Gusti itu tentang order reaksi. Ya. Bagaimana kita memprediksikan obat itu kapan expire-nya? Apa itu expire? Gitu ya. Jadi nanti kita akan kalian akan dengan Bu Gusti nanti akan belajar tentang order reaksi atau kinetika reaksi kimia. Ya, kinetika reaksi kimia itu ada order 0, order 1, order 2, order 0 semu, order 1 semu. Ya, seperti itu. Kemudian capaian mata kuliahnya adalah ya untuk farmasi fisik ini sendiri adalah mahasiswa mampu mengevaluasi sifat-sifat fisikokimia obat dan eksipien dalam pembuatan dan pengembangan obat dan sediaan farmasi. Jadi harapannya setelah kalian selesai farmasi fisik, ya kalian dapat memiliki kemampuan seperti ini, ya, mengevaluasi sediaan-sediaan sifat-sifat fisikokimia obat dan eksipien. Jadi dua ya, obat dan eksipien dalam pembuatan dan pengembangan obat dan sediaan farmasi. Ini CPL-nya. Ya, jadi CPL ini adalah kemampuan akhir yang kalian miliki setelah mengambil mata kuliah ini. Ya.
Nah, ini adalah referensinya. Nanti kalian bisa download sendiri ya. Kalau memang nggak punya, saya akan kirimkan e-booknya Martin Physical Pharmacy and Pharmaceutical Science. Ya, ini dari Lippincott William dan Wilkins tahun 2011. Kemudian ada Cartensen ya, Pharmaceutical Preformulation. Kemudian ada Wells, Pharmaceutical Preformulation, the Physicochemical Properties of Drug Substance. Kemudian ada Alton ya, Pharmaceutics, the Design and Manufacture of Medicine. Nah, ini literaturnya tidak ada yang berbahasa Indonesia. Ya, silakan cari saja yang berbahasa Indonesia, ada juga kok yang berwarna merah itu ya, punya Martin Physical Farmasi Fisik. Itu literaturnya dari sana. Ya, tapi kalau kalian nggak mau beli ya pakai e-book ya. Jadi pakai buku yang berbahasa Inggris. Nah, tata tertib perkuliahannya ya hadir dalam Zoom atau Google Meet ya paling lambat 10 menit. Jika lebih dari 10 menit tidak join Zoom tanpa keterangan maka dianggap tidak hadir. Nah, ini sebenarnya udah lewat ya. Ini sudah lewat ya sebenarnya. Jadi next time jangan ada lagi ya yang kalau pertemuan pertama saya kasih dispensasi lah. Kemudian audio dan video di off kan selama perkuliahan ya. Video ini sekali lagi boleh di on kan ya. Ini boleh di on kan kalau video. Ya terserah. Ya, asal kalian tidak keberatan dengan sinyalnya, misalkan ada gangguan nggak apa-apa di off kan. Tetapi ketika absen wajib di on kan. Namun jika ingin bertanya dan menjawab pertanyaan, nah silahkan aktifkan audio dan video. Nah ini wajib ya, kalau kalian mau bertanya, video juga diaktifkan, gitu ya. Karena nggak sopan, kita nggak lihat orangnya kan. Serta perkenalkan diri ya, karena saya baru masuk, mungkin saya banyak yang belum kenal dengan kalian. Nah kemudian ketika ujian itu tidak boleh mencontek saat kuis atau ujian dalam bentuk apapun. Jadi kalau mencontek maka nilai E ya. Langsung saja kontan nilai E. Jadi kalau udah ketahuan nyontek sekali, mau dia waktu kuis, udah nggak usah aja ngambil UTS, nggak usah UASnya, nggak usah ikut. Karena pasti E. Ya, tahu dari mana saya nyontek ya? Karena soal saya nanti nggak mungkin bisa sama plek jawaban. Ya, saya nanti soalnya open book kok. Open book. Nah open book itu pasti kreativitas orang berbeda-beda. Kelihatan kalau dia mencontek. Ya. Cara mengerjakannya, runutan mengerjakannya. Kontan langsung dapat nilai E yang memberi contek dan yang dicontek. Yang mencontek. Jadi dua yang dapat E. Itu kalau kalian perhatikan ya, kenapa ada rules seperti ini? Karena bagi saya yang terpenting itu adalah kejujuran ya, dalam perkuliahan. Ya, kalau kalian tidak jujur sama diri sendiri, berarti untuk apa kalian jadi orang yang pintar tapi tidak bisa dipercaya, gitu ya. Jadi tolong kalian jadi orang yang bisa dipercaya. Ya biarin nilai kecil, nggak apa-apa. Nanti saya ada tugas ya kalau nilainya masih kecil karena jujur ya. Kemudian nanti bisa juga ngambil di tahun depan ya, atau ikut semester pendek. Nah, kalau dia nilai E karena nyontek itu nggak boleh semester pendek. Nggak akan saya buka di semester pendek, nggak akan saya kasih. Ya, nggak tahu kalau dosen lain yang ngasih. Kalau saya nggak akan saya kasih orang yang nyontek itu ikut semester pendek. Tapi harus ngambil lagi full dari awal. Tapi kalau memang dia nilainya kecil karena nggak bisa, maka itu masih ada kata maaf lah istilahnya ya. Masih ada kita sebagai dosen itu masih ingin membantu dia agar lulus. Ya, beda dengan orang yang tidak jujur. Ya. Hukumannya lebih berat orang maling ya daripada orang yang tidak tahu. Ya. Itu kan ya. Oke, ya itu untuk pendahuluannya dulu. Ya, pendahuluan tentang kuliah farmasi fisik. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang larutan dan kelarutan. Ya, jadi materinya adalah tentang larutan seperti yang saya singgung tadi ya. Kita akan bahas tentang larutan dan kelarutan. Nah, dari gambar ini coba. Ya, apa yang membeda? Ada bedanya nggak dua gambar ini? Nah, cair sama bersifat suspensi. Cair sama suspensi. Oke, apa berbeda apa? Yang bedanya gitu. Krim atau lotion, suspensi. Oke, bedanya apa? Selain dari bentuk. Bedanya itu Pak, kelarutannya, terus masa jenisnya juga biasanya beda. Oke, boleh lah ya. Tadi ada dua jawaban langsung, nggak apa-apa. Ya, bedanya itu adalah sistem dispersinya ya. Ya, apa itu larutan? Yang sebelah kiri ini adalah larutan ya. Sirup itu larutan yang hampir jenuh karena gula ya, sirup itu ya. Dan ini sebelahnya adalah suspensi. Bedanya apa? Yang larutan ini sistem dispersinya antara zat solut ya
Solut dan solvent. Solut itu apa? Solut itu adalah zat terlarut. Solvent itu adalah pelarut. Ya. Bedanya ketika dia sirup atau dia larutan, si solut itu terdispersi pada solvent secara molekular. Ya, dia terdispersi secara molekular. Nah, sementara pada suspensi, si solut pada solvent itu terdispersi kasar. Artinya dia tidak secara molekular. Ya. Apa itu larutan tadi ya, atau sirup tadi ya? Kalau kita ambil contoh tadi sirup itu adalah salah satu jenis dari larutan. Larutan itu apa? Merupakan campuran dari 2 atau lebih komponen yang membentuk suatu dispersi molekul. Harus diingat ya, dia adalah dispersi molekul. Beda dengan yang tadi ya, dengan suspensi. Nah, dalam sistem termodinamik, larutan lebih stabil secara fisika dan kimia. Jadi larutan itu lebih stabil kalau kita lihat ya kestabilannya dibandingkan suspensi, emulsi dan segala macam itu ya. Suspensi misalkan bisa terjadi cracking ya, banyaklah kekurangannya ya atau ketidakstabilannya, emulsi bisa pecah dan sebagainya. Tapi kalau larutan itu paling stabil ya secara fisika dan kimia. Nah, komponen larutan tadi ya terdiri dari zat yang terlarut atau solut dan zat yang melarutkan atau solvent ya atau pelarutnya. Ya. Nah, kemudian ada istilah larutan ideal dan larutan nyata di sini. Larutan ideal itu adalah tidak ada perubahan sifat dari komponen ya, selain dari pengenceran ketika zat bercampur membentuk larutan. Tidak ada panas yang diserap dan dilepaskan, ya, artinya larut aja gitu ya. Tidak ada pelepasan atau tidak ada reaksi endotermik maupun eksotermik. Kemudian tidak ada penyusutan volume. Jadi kalau 100 mili ditambah 100 mili gitu ya, maka jadinya 200 mili. Ya, kemudian mengikuti hukum Raoult. Ya, hukum Raoult itu nanti kita bahas di pertemuan ke depan. Contohnya ini ya. Contoh larutan ideal adalah 100 mili metanol dicampur dengan 100 mili etanol. Maka volume akhirnya adalah 200 mili. Gitu ya. Memiliki sifat yang sama, tidak ada panas yang dilepas atau diserap. Nah, contoh larutan nyata, kalau larutan nyata sebaliknya ya, maka ada perubahan ini ya, perubahan volume dan ada terjadi pelepasan panas. Ya, jadi reaksinya ketika kalian pegang itu ya, itu panas ya, si bekernya kalau kalian campurkan atau larutkan di beker. Contohnya adalah 100 mili asam sulfat dengan 100 mili air, ya, asam sulfat 2SO4. Volume akhir menjadi 180 mili dan terjadi pelepasan panas. Ya. Kalau nggak percaya kalian coba saja nanti kalau ke lab gitu ya, ada asam sulfat tambahkan dengan air, volumenya surut, kemudian panas itu bekernya. Karena ini asam kuat. Ini ya. Sama-sama larutan tapi ada istilah larutan ideal dan larutan nyata. Nah, jenis zat yang terlarut itu ada yang elektrolit dan non elektrolit. Jadi ketika terlarut itu atau jenis zatnya itu ada 2, elektrolit dan elektrolit. Nah, yang elektrolit itu zat yang membentuk ion dalam larutan serta mampu menghantarkan listrik. Jadi kalau kita larutkan dia akan membentuk ion-ion. Nah, ini ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Contohnya NaCl ya, kalau kita larutkan dia akan membentuk ion ya. Ion Na+ dan Cl-. Gitu kan. Nah, kemudian ada yang non elektrolit, yaitu zat yang tidak menghantarkan listrik, tidak menghasilkan ion bila dilarutkan dalam air. Ya. Untuk definisinya dulu ya. Larut ada 2, yang elektrolit dan elektrolit. Nah, kalau yang elektrolit tadi saya contohkan ya, ketika dia terlarut dia akan terbentuk ion, ya positif dan negatif, dia terionkan intinya. Ya. Ada juga yang non elektrolit, ketika larut dia tidak terionkan. Ini biasanya senyawa-senyawa yang molekulnya besar ya, yang tidak dalam bentuk garamnya. Nah, biasanya yang non elektrolit ini kelarutannya memang lebih rendah daripada yang membentuk ion ketika dilarutkan. Kemudian macam-macam larutan menurut kesetimbangan. Ya, tadi kan berdasarkan zat terlarut ya. Kemudian sekarang berdasarkan kesetimbangan. Ada larutan jenuh. Ya, larutan jenuh itu ketika solut berada pada kesetimbangan dengan zat pelarutnya. Artinya apa? QSP sama dengan KSP. QSP itu apa? Pernah belajar di kimia ya kalau nggak salah ya. QSP, KSP ya. Jadi kalau Q itu ya, U itu adalah konsentrasi si solut saat ini ya. Jadi konsentrasi solut saat ini. Misalkan dia 100, misalkan sekarang 10 mg per mili misalkan ya. Misalkan ini ya. Misalkan suatu zat A gitu ya. Itu QSP-nya ya artinya apa? Kalian melarutkan 10 mg zat A ke dalam 1 mili.
Ya, ini QSP-nya. Ini konsentrasi saat ini. Kemudian ada KSP. KSP itu apa? KSP adalah konsentrasi jenuh. Nah, misalkan milinya ini ya, nanti kita akan bahas tentang definisi kelarutan. Jadi intinya itu harus suhu dan tekanan yang sama. Jadi misalkan dia adalah 15 mg per mili. Ini adalah KSP. KSP itu apa tadi? Ini adalah konsentrasi jenuh. Ya, konsentrasi maksimal atau kelarutan dari zat A terhadap larutan tersebut, ya, terhadap larut tersebut atau solvent tersebut. Ya, adalah 15 mg per mili. Nah, jika melebihi ini, ya, jika konsentrasi itu melebihi 15, ya, jika QSP lebih besar daripada KSP, maka dia akan menjadi apa? Maka dia akan menjadi endapan. Ya, ada endapan, mengendap. Ya. Tetapi kalau larutan jenuh itu apa? Ketika konsentrasi saat ini dengan apa namanya? Dengan kelarutannya itu sama. Ya, kalau saya kasih contoh QSP sama dengan KSP, maka dia jenuh. Artinya apa kalau jenuh ini? Saya tambahkan 1 miligram lagi, makanya 1 miligram tadi akan terlarut, kemudian yang sudah terlarut akan mengendap. Gitu ya. Jadi terjadi sudah tidak mampu melarutkan lagi deh. Jadi kita tambahkan 1 miligram, yang ngendap dia udah nggak bisa lagi. Ya, itu adalah KSP ya, maksimal itu atau konsentrasi jenuhnya. Kemudian ada larutan tidak jenuh. Nah, larutan tidak jenuh ini saya contohkan tadi ketika QSP ya lebih kecil daripada KSP. Kan lebih kecil ya daripada KSP. Nah, sehingga apa? Sehingga ya fine-fine saja ketika kalian larutkan, dia akan terlarut. Ya, si solut tadi akan terlarut pada solvent. Gitu ya. Ini adalah istilah QSP dan KSP ya. Macam-macam larutan menurut kesetimbangannya. Jadi ada yang sama antara QSP dan KSP, artinya apa? Jenuh. Kalau lebih kecil berarti tidak jenuh si QSP ya, konsentrasi zat terlarut saat ini. Kemudian kalau yang lewat jenuh berarti konsentrasi zat terlarut lebih besar. Ya. Jumlah zat terlarutnya itu lebih besar daripada kelarutannya. Maka akan terbentuk endapan. Ya. Ya. Terdapat solut yang tidak larut. Nah, ini adalah apa? Endapan. Ya. Nah, ini akibatnya jadi apa? Jadilah suspensi. Kenapa ada suspensi? Karena ada yang tidak larut. Gitu ya. Beda dengan larutan. Larutan berarti dia QSP-nya lebih kecil daripada KSP. Di sini ya. Kira-kira ngerti? Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja ya. Jangan malu ya. Jangan malu-malu. Kalau sama saya itu bebaskan diri kalian untuk bertanya. Nggak apa-apa bertanya yang menurut jangan khawatir pertanyaan saya ini jangan-jangan udah dibahas. Nggak usah. Jangan khawatir. Ya. Tanya-tanya saja. Ya, kita lanjut ya ke kelarutan sekarang. Tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis larutan. Sekarang kita masuk ke larutan. Apa itu kelarutan? Ya, definisi ini tanda panah ya sebenarnya. Cuman kenapa jadi seperti ini ketika di komputer ini? Ya, apa itu kelarutan? Kelarutan adalah konsentrasi zat terlarut di dalam larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan tertentu. Ya, ini dikasih garis bawah ya, suhu dan tekanan tertentu. Konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan tertentu ya. Jadi kalau kalian baca itu kelarutan itu pasti ada jenis pelarutnya. Kelarutan parastamol dalam air larut setiap bagian itu larut pada sekian bagian air. 1/7. 1/70 kalau parastamol itu dengan air. 1/70. Ya, artinya apa? 1 gram parastamol dilarutkan dalam 70 mili air. Gitu ya. Tetapi harus diingat bahwa suhu dan tekanan tertentu. Ketika suhunya dirubah, saya naikkan suhunya misalkan jadi 30 derajat. Ini misalkan 25 derajat ya. Kira-kira kelarutannya bagaimana? Naik atau turun? 1 banding di atas 70 apa di bawah 80? Di bawah 70. Ayo, coba diperkirakan. Suhu itu kira-kira meningkatkan apa menurunkan kelarutan? Ini kalian kan sudah tahu sebenarnya. Meningkatkan apa menurunkan kalau suhu? Kalau kalian ngaduk buat teh, kalau suhu pakai air panas sama pakai air dingin, cepetan mana larutnya? Cepetan air panas ya. Nah, berarti kan suhu itu meningkatkan kelarutan.
Berarti kalau misalkan 30 derajat atau saya jadikan 80 derajat lah, maka ini akan bisa jadi 1:5, bisa saja ya. Artinya apa? Volume air untuk melarutkan 1 gram itu lebih sedikit karena kelarutannya meningkat. Ya, contohnya ya. Oke, ya. Nah, kelarutan dinyatakan dalam mililiter, satuan mililiter pelarut yang dapat melarutkan 1 gram zat. Suatu gram zat tadi ya saya contohkan ya. 1 gram dalam 1 mili gitu, atau 1/70 mili gitu. Ya, biasanya seperti itu. Nah, misalnya 1 gram asam salisilat akan larut dalam 550 mili air, misalkan seperti ini. Berarti 1 gram per 550 mili kelarutannya dalam air. Nah, kelarutan dapat juga dinyatakan dalam satuan molaritas, dan persen. Jadi bisa saja molaritas ya maupun molaritas ya dan persen. Ini bisa saja, sah-sah saja ya, karena kelarutan itu jatuhnya konsentrasi. Konsentrasi itu bisa molaritas, persen, ya, ppm dan sebagainya. Itu bisa. Nah, satuannya adalah massa per volume. Ya, kan sama ya, massa per volume. Ini satuannya. Itu adalah satuan konsentrasi. Nah, istilah kelarutan menurut farmakope ya. Jadi kalau dia sangat mudah larut, berarti satu bagian itu larut dari satu bagian juga, gitu ya. Atau kurang dari satu bagian bahkan ya. Misalkan 1 gram, ya, misalkan ya 1 gram larut dalam 0,5 mili. Nah, ini kan enak ya. Saya punya 1 gram, larutnya di bawah 0,5 mili. Kenapa bisa bagiannya gram dan mili? Ada yang tahu? Kenapa gram mili? Kenapa nggak 1 gram dalam 0,5 liter gitu? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi kalau padanannya ya, 1 gram itu sama dengan 1 mili. Ya, ini adalah padanannya ya. Kalau dia 1 kilogram, itu sama dengan 1 liter. Ini padanannya ya. Jadi kalau kita mau bilang bagian per bagian, maka harus disamakan satuannya. Kalau dia volume, dia mili. Kalau dia berat, dia gram. Kalau dia sangat mudah larut, kurang dari satu bagian, berarti 1 dengan 0,5 misalkan ya. Seperti itu. Kemudian 1 sampai 10 bagian berarti 1 dalam 5 misalkan. Ya, misalkan dalam 5. 1 gram dalam 5. Ya, jadi gram dan mili ini harus bersandingan ya kalau kita mau membandingkan suatu volume dan berat. Ya, gram dan mili itu setara ya. 1 gram setara dengan 1 mili. Kemudian setara dengan berapa kalau kita satuan volumenya pakai sentimeter kubik? 1 ya. 1 sentimeter kubik. Ini harus dipelajari lagi ya. Ini pelajaran dasar tentang setaraan ya, setaraan. Ya. Ini adalah istilah dalam farmakope. Jadi kalau ditanya nanti itu kira-kira apa, larut atau sukar larut atau mudah larut? Misalkan saya kasih contoh begini. Misalkan ada suatu zat A, larutannya itu adalah 100 mg per 10 mili. Maka kategorinya apa dia? Bisa jawab? Nah, bisa jawab nggak? Ini kategorinya apa nih dari istilah yang ada? Apakah dia sangat mudah larut, dan seterusnya? Kalau dia ternyata diketahui kelarutannya adalah 100 mg per 10 mili. Ada yang bisa jawab? Ayo, coba ini dipanasin dulu otaknya. Si pagi ya. Yuk, bisa lah pasti ya. Gimana cara mengerjakannya? Siapa yang bisa jawab? Gimana nih Ini caranya? berapa dalam berapa bagian? Coba kita ubah ke situ dulu aja ya kalau kita mau melihat ke istilah dari farmakope. Kalau 100 mg ke 10 mili ini berapa dalam berapa? Berapa bagian dalam berapa bagian? Nggak tahu. Kalau 100 mg ke gram jadi berapa?
Ini ke gram jadi berapa? 1 gram, Pak. Jadi 1 gram 0,5 0,1 ya. gram. Ya, 0,1 ya. Berarti kalau kita rubahkan 0,1 Iya. Iya. berbanding 10. Itu kan ya? Nah, ini kalau mau saya buat 1 banding berapa, Iya. berarti ini kan dikali 10. Iya, Pak. Ini dikali 10. Berarti 1 banding 100. Masuk kategori apa 1 banding 100? Nah, ini ya, bisa 2 ini. Ya. Agak sukar larut atau sukar larut. Ya, karena masih sama-sama 100. Itu ya, ngerti ya? Kalau ditanya nanti ini berapa apa larut atau mudah larut atau sukar larut, itu kalian bisa buat perbandingan seperti ini dulu. Silakan di-mute Gita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke interaksi pelarut dan zat terlarut. Ya. Nah, prinsip dari kelarutan itu adalah like dissolve like ya. Jadi prinsip melarutkan itu ya, suatu zat terhadap suatu pelarut terhadap solut itu adalah like dissolve like. Ya. Zat akan terlarut pada pelarut yang sesuai atau sama sifatnya. Ya. Suatu zat A itu akan mudah terlarut misalkan pada solvent B, solvent C, dan seterusnya solvent tertentu jika si pelarut tadi memiliki sifat yang sama dengan solutnya. Dalam hal ini adalah polaritas. Ya, ada yang masih ingat polar itu apa artinya polar? Ada yang masih ingat polar itu apa? Pernah dengar polar nggak? Pernah dengar polar nggak? Selain di kuliah saya ini. Waktu semester 1. Pernah belajar polar, non-polar? Atau waktu SMA ya mungkin ya? Pernah belajar? Nggak pernah? Saya nggak pernah sih. Pernah pasti ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Pernah ya? Pemisahan muatan listrik. Ya boleh. Coba ada definisi yang lebih simpel aja ya. Kalau tahu polar bear nggak? Polar bear? Tahu? Polar bear itu apa? Ya silakan coba. Oke boleh. Ya. Polar memiliki muatan, non polar tidak memiliki muatan. Ya. Jadi kalau kita mau mengingatnya itu gampang ya kalau saya itu bilang. Polar itu kan kutub ya. Polar bear tadi saya contoh. Ya, beruang kutub. Kutub itu artinya apa? Berarti ada yang berlawanan ya, ada yang muatan yang berlawanan. Itu ada positif dan negatif. Nah, ini dicontohkan H2O. Ya, H2O itu polar kan? Karena dia punya muatan positif pada H-nya dan muatan negatif pada O-nya, ya. Ini kenapa ada bisa bermuatan negatif? Ya ini tadi ya. Ini ya, ada 2 pasang elektron bebas. Sehingga dia bermuatan negatif. Ya, jadi air ini akan mudah melarutkan si solut ya atau zat terlarut yang polar juga. Makanya like dissolve like. Jadi akan melarutkan sesuai dengan sifat fisikanya. Sifat-sifatnya. Salah satunya ada polaritasnya. Sehingga dikenal tuh ada 3 istilah ya pelarut itu. Ada pelarut yang polar, pelarut non polar, dan semi polar. Ya kalau polar jelas ya memiliki muatan. Kalau non polar dia tidak ada kutubnya berarti. Ya kalau semi polar ini dia memiliki kutub pada beberapa sisi, ada juga yang tidak. Jadi dia bisa sebagai penghubung nanti. Yang tidak memiliki kutub itu akan mengikat yang non polar. Ya nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara dia mengikat, dan yang memiliki kutub akan terikat pada bagian yang pelarutan polar. Ya. Nah, ini adalah mekanisme pelarutannya ya. Mekanisme pelarutannya pelarut polar. Pelarut polar itu melarutkan zat tadi, ya, yaitu dengan cara mengurangi gaya tarik-menarik antar ion yang berlawanan dalam kristal. Ya. Tetapan di elektrik polar itu tinggi ya, contohnya adalah air tadi 80 ya, atau ini KD lah istilah. Ini adalah KD.
ya konstanta dielektrik. Cara kerjanya bagaimana? Yaitu si si air tadi ya, kita ambil contoh air saja atau pelarut polar, itu akan memecah ikatan kovalen ya antara elektrolit kuat karena pelarut ini bersifat amfrotik. Nah, contohnya seperti ini ya. HCl ya plus H2O. Maka dia akan memecah nih. Ya. Cl ini akan diikat oleh H2 ini ya akan menarik si H gitu ya. O ini kan negatif ya. Maka dia akan menarik si H-nya. Ya. Kemudian yang Cl-nya akan dilepas. Jadi dia akan terlarut seperti ini cara dia melarutkan. H3O plus dan Cl-. Ya kuat, O ini cukup kuat untuk melepas ini. Ya, memecah ikatan kovalennya. Oke, selanjutnya apa itu konstanta dielektrik tadi ya sudah saya singgung di sini ya. Konstanta dielektrik itu apa? Itu adalah suatu besaran tanpa dimensi dan merupakan rasio antara kapasitas elektrik medium terhadap vakum. Jadi besaran tanpa dimensi, jadi nggak ada satuannya. Konstanta dielektrik itu ya udah 80 gitu aja. Kenapa 80? Itu adalah rasio antara kapasitas elektrik medium terhadap vakum, terhadap kondisi vakumnya. Ini kalau ujinya kita tidak bisa ya. Ini sudah ketetapan dari sananya. Ya, telah diuji bahwa rasio antara kapasitas elektrik dan kondisi vakum itu adalah sekian. Nah, semakin besar nilai KD suatu pelarut, maka semakin polar pelarut tersebut. Ya, semakin tinggi KD-nya, maka semakin polar. Kemudian kalau pelarut polar tadi ya, itu melarutkan molekul dan ion dengan adanya interaksi dipol, terutama pembentukan ikatan hidrogen. Ya, contohnya ion dipol adalah garam natrium dan asam oleat dengan air. Ini kalau dipol tahu ya, dipol tadi kutub ya, kaitannya dengan kutub tadi. Ya, karena ada perbedaan muatan, maka dia terjadi interaksi dipol. Interaksi tarik-menarik antara dua muatan yang berlawanan. Nah, contohnya ini ya, asam oleat, garam natrium asam oleat ya, dan H2O. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang bulat ini adalah H2O nih. Ini adalah H2O ya, biar nggak bingung. Nah, nanti si bagian O-nya akan tertarik bagian C karena C ini ada positifnya ya. Kemudian bagian negatifnya ke arah C. Kemudian yang bagian positif di sini akan ke arah O semua. Ya. Nah, sehingga nanti Na-nya akan lepas. Na-nya akan terikat dengan bagian H2O yang lain ya. Dia akan menarik positifnya Na ini akan menarik bagian negatif air yaitu pada O-nya. Ya, dia menarik seperti ini. Ini akan terlarut ya. Karena apa? Karena Na-nya sudah terlepas. Nah, ini baru terlarut. Ya. Jadi ini adalah cara melarutkan pelarut polar. Nah, kalau non polar bagaimana? Kalau polar jelas ya karena dia bermuatan. Ada positif, ada negatif. Dia memecahkan ikatan kovalennya melalui gaya tarik menarik yang lebih kuat ya antara si pelarut dengan solutnya. Nah, kalau non polar itu menggunakan tekanan internal yang sama melalui induksi antaraksi dipol. Ya. Jadi dia terinduksi dipol terinduksi. Jadi di kimia ya, di kimia dasar mestinya kalian sudah belajar. Nah, pelarut non-polar tidak dapat mengurangi gaya tarik antar ion karena konstanta dielektriknya rendah. Ya. Dia tidak bisa mengurangi atau memecah ikatan kovalen kalau pelarutnya non-polar. Ya, dia hanya menginduksi dipol, gitu ya, melalui tekanan internal. Nah, molekul zat terlarut tetap berada dalam larutan dengan adanya gaya sejenis, yaitu gaya van der Waals-London yang lemah. Jadi dia masih terlarut, tetapi dalam larutan karena adanya gaya van der Waals yang lemah. Ya, jadi kalau non-polar itu memang kurang kuat dia melarutkannya, walaupun sesama non-polar. Ya, dia melarutkannya dengan apa? Dengan gaya van der Waals dan London yang lemah. Ya, contohnya adalah N-heksan. N-heksan itu adalah senyawa non-polar ya, adalah pelarut non-polar. Ketika dia melarutkan senyawa yang non-polar juga, akan obat-obat dengan obat-obat kanker dan sebagainya ya, maka dia hanya bisa seperti itu ya, cara melarutkannya. Itu karena ada ikatan sejenis antara si obat dengan si pelarut N-heksan. Nah, ikatan van der Waals saja. Kemudian selanjutnya adalah pelarut semipolar. Nah, ini contohnya keton dan alkohol. Kalau alkohol ya metanol, etanol, dan propanol dan sebagainya. Kalau metanol masih sangat polar lah ya, tapi kalau ke etanol itu sudah semi ya.
atau propanol ya, etil asetat dan sebagainya ya, yang ada gugus keton dan alkohol. Ini dapat menginduksi tingkat kepolaran molekul-molekul pelarut nonpolar. Nah, ini dia dapat menginduksi yang nonpolar tadi agar dapat terlarut. Ya. Nah, dia bertindak sebagai perantara karena dia punya dua bagian tadi ya, atau intermediate solvent untuk mencampurkan pelarut polar dengan nonpolar. Saya gambarkan misalkan etanol. Etanol kan gini ya. Ini kan ya. Nah, ini kan polar ini. Tetapi yang ini, nah ini kan nonpolar ya. Ada bagian yang nonpolar. Ini kan dia tidak ada muatan ya. Atau muatannya sangat kecil sekali lah. Ya. Sehingga ya yang ini akan terikat pada pelarut polar, yang di sini dia akan menginduksi si nonpolar. Jadi bisa mencampurkan jadi pelarut antara nantinya. Yang mirip kerjanya dengan surfaktan, tapi surfaktan lebih kompleks lagi. Ya. Kemudian ini adalah KD ya, atau konstanta dielektrik atau tetapan dielektrik. Ya. Air itu 80, ya. Glikol itu 50. Metil dan etil alkohol tadi ya, nah ini semipolar ya. Metil alkohol itu ya metanol ya. Etil alkohol itu etanol. Nah, ini dapat melarutkan minyak jarak, wax, resin, minyak menguap dan sebagainya ya, 30. Kemudian ada alkohol tinggi ya, ether, ester dan oksida itu 20 konstanta dielektriknya. Bisa untuk melarutkan elektrolit lemah ya, termasuk barbiturat ini, obat-obat golongan barbiturat ya, fenobarbital, alkaloid dan fenol. Kemudian ada heksan tadi ya, dan benzen. Ini sudah non polar ya. Dia melarutkannya apa coba? Lemak, petrolatum, parafin. Kemudian minyak mineral dan minyak sayur tetap. Nah, ini minyak mineral dia tetapan dielektriknya 0 ya, tidak menghantarkan listrik sama sekali dia ya. Dia hanya bisa melarutkan hidrokarbon lain tadi melalui apa? Melalui gaya atau ikatan van der Waals atau London. Ya, itu saja cara mereka berinteraksi apa namanya? Karena tekanan internal tadi. Ya. Karena tekanan internalnya sama, maka terjadi induksi antaraksi dipol. Yang mereka saling menginduksi, maka nanti akan dapat terlarut ya melalui gaya van der Waals, ikatan gaya van der Waals dan London. Kalau yang non polar itu harus diingat ya. Ya karena dia dapat memecah ikatan kovalennya. Dan kalau non polar itu van der Waals ya karena tekanan internal yang sama dan menginduksi antaraksi dipol. Kemudian setelah itu dia akan terikat dengan gaya van der Waals. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Tidak ada? Lanjut ya. Jadi memang berat ya farmasi fisik itu. Farmasi fisik itu adalah kuliah yang berat. Kalau kalian menganggapnya berat. Tapi kalau kalian anggapnya mudah gitu ya, dibuat mudah, dipelajari pelan-pelan, itu sangat menyenangkan farmasi fisik. Ini kita belum bicara tentang materi yang lebih dalam lagi ya. Kita masih bahas tentang larutan. Tapi nggak apa-apa ya. Memang begitu, anak farmasi itu harus terbiasa belajar yang susah. Kalau kok susah Pak, ya memang susah masuk farmasi. Memang kuliah farmasi susah, mencari yang mudah jangan masuk farmasi ya. Kalau mencari kuliahnya yang nyanyi-nyanyi, ketawa-tawa gitu ya, nggak usah masuk farmasi. Farmasi serius, belajarnya memang harus kayak gini. Ya. Jadi kalau nggak tahu tanyakan gitu. Kalau masih nggak puas gitu ya dengan materi saya, pelajar sendiri gitu, bukunya banyak. Ya. Jadi gitu ya. Anak farmasi harus terbiasa belajar keras. Kalau masih santai-santai itu koreksi dulu. Ini saya masuk farmasi apa bukan? Gitu. Kok saya masih bisa santai gitu di rumah. Oh berarti jangan-jangan ada yang salah dengan cara belajar saya gitu. Ya, jadi harus belajar farmasi itu susah memang. Dari dulu sampai sekarang kuliah farmasi itu pasti lebih sulit daripada teman-teman kalian yang lain karena farmasi itu ilmu terapan ya, ada kimia, ada fisika, ada biologi kita pelajari. Jadi lebih berat lagi. Kalau saya ngobrol sama teman saya yang dari kimia gitu ya, ternyata farmasi belajar ini juga ya, iya, farmasi semuanya dipelajarin. Ini adalah ilmu kimia fisik sebenarnya, farmasi fisik ini. Ilmu dasar kimia fisik. Kalau kalian punya teman yang ngambil jurusan kimia, saya juga belajar kimia fisik gitu, tapi di farmasi fisik. Ya. Jadi pokoknya kalau nggak tahu tanya, ya jangan malu-malu untuk bertanya.
Kemudian kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ya. Ada banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Suhu misalkan ya. Suhu, kemudian penambahan zat larut lain, polaritas pelarut, ukuran partikel, pH larutan, KD ya, atau penambahan zat lain. Kita bahas satu-satu suhu ya. Nah kalau zat yang bersifat endoterm itu artinya apa? Dia menyerap panas ya. Maka ketika kita naikkan suhunya, maka kelarutannya akan meningkat ya, karena dia memang untuk bereaksi itu menyerap panas endoterm. Tetapi untuk yang eksoterm, justru kalau kita panaskan kelarutannya menurun. Tapi ini jarang ya. Contohnya di gambar ini ya. Banyak sekali yang dinaikkan suhunya maka kelarutan naik. Oke. Untuk senyawa-senyawa yang bersifat endoterm itu akan naik kelarutannya jika suhu kita naikkan. Tapi yang eksoterm sebaliknya. Tetapi sekali lagi yang eksoterm ini jarang. Ya. Kita lihat cuma satu ya. JSO4 ini saja. Sisanya adalah naik. Kemudian penambahan ion sejenis ya, penambahan ion sejenis itu kelarutan menurun dengan adanya ion sejenis. Ya, jadi dan meningkat dengan adanya ion tidak sejenis. Jadi kalau saya gambarkan itu misalkan suatu asam ya, asam kuat, asam lemah itu asam lemah ya, asam lemah. Ketika kita larutkan pada asam kuat, maka ini akan susah larut. Kenapa? Karena ada ion sejenis. Gitu ya. Ini akan susah. Tetapi kalau saya larutkan di basa kuat, misalkan NaOH, ini kan menjadi, nah ini akan mudah larut si asam lemah ini. Kan mudah larut. Kenapa? Karena nggak ada yang sejenis. Ini bisa terikat ke sini, ini terikat ke sini. Gitu. Kenapa kita belajar seperti ini? Nanti kaitannya dengan obat. Kenapa obat di lambung lebih mudah terabsorpsi, ada yang lebih mudah terabsorpsi di usus gitu. Misalkan obat ini ya, aspilat, asam asetil salisilat. Namanya udah asam. Asam asetil salisilat pada suasana lambung dia tidak terionisasi. Ya, karena dia sama-sama asam. Gitu ya, dia susah larut. Tetapi ketika larut dia tidak bermuatan. Tapi kalau di lambung, di usus yang pH-nya lebih besar, ya, lebih tinggi, maka dia mudah larut. Tapi dia bermuatan. Nah, kalau kita belajar biofarmasetik, ini saya singgung sedikit materinya, untuk terabsorpsi harus terlarut dan tidak bermuatan obat itu. Jadi kita bisa tahu, oh kenapa orang BPJS dikasihnya aspilat, kalau orang yang nggak BPJS dikasihnya askardia kalau untuk pasien-pasien yang butuh antiplatelet. Nah, itu kita tahu, bisa kita kasih tahu, oh ini sebenarnya kenapa demikian, apakah efeknya akan sama atau tidak. Itu kita tahu setelah kita mengetahui prinsip pelarutan tadi. Ya, karena adanya ion sejenis, ini susah larut, tapi kalau ion tidak sejenis seperti ini, misalkan ke sini, ini akan larut. Tidak ada yang sejenis ya. Ini nggak ada. Ini dengan ini nggak ada. Ini maka ini juga mudah. Kalau seperti ini agak susah karena ada ion sejenis. Ya. Nah, kemudian ada istilah salting out dan salting in. Salting in ini dengan kita menambahkan garam begitu ya, maka dia akan meningkatkan kelarutan. Kalau salting out, garam itu ketika kita tambahkan secara terus-menerus, ya, dan ion sejenisnya akan semakin banyak, maka dia akan menurunkan kelarutan satu zat lainnya. Oke, jadi ada salting out. Salting out itu ketika kita tambahkan, misalkan sudah ada ini nih, A larut dalam B gitu ya, larut dalam B. Saya gambarkan seperti ini. Kemudian ketika saya tambahkan C, maka si A akan mengendap. A akan mengendap. Nah, ini namanya salting out. Tetapi kalau salting in, sama seperti ini. Tetapi jika saya tambahkan D, kelarutan A itu akan naik. Ya, nah, ini istilahnya. Ya, salting out, salting in. Jadi ada garam yang saya tambahkan, menaikkan kelarutan, tetapi jika saya tambahkan terus-menerus, dia akan menggeser. Ya, sehingga tidak larut. Itulah salah satu kenapa sirup itu kekurangannya adalah peristiwa ini ya. Karena sirup itu gulanya sangat banyak ya, gulanya sangat banyak sehingga membuat larutan gula yang hampir jenuh. Nah, ini dapat mengakibatkan turunnya kelarutan dari zat aktif kita. Ya, zat aktif kita itu jadi turun kelarutannya karena kegeser lah istilahnya. Kalah kuat menariknya dengan gula. Gitu. Gula lebih kuat menariknya timbang dia. Akhirnya dia tidak ada yang mengikat lagi, terlepas dia. Akhirnya dia salting out
atau mengendap. Nah, istilahnya seperti itu. Kalau salting in justru sebaliknya, ketika ada garam itu kita tambahkan, kelarutannya bisa naik. Ya. Kemudian kita masuk ke polaritas pelarut ya, fenomena like dissolved like tadi ya, zat terlarut yang sifatnya polar akan mudah larut dalam solvent yang polar pula. Misalnya garam-garam anorganik itu akan larut dalam air. Ya. Contohnya seperti itu. Sedangkan yang non polar maka akan terlarut dalam solvent yang non polar pula. Misalnya alkaloid basa ya, umumnya senyawa-senyawa organik larut dalam kloroform. Ya, seperti itu ya. Intinya like dissolved like. Ya, kalau polar larutnya dalam polar. Kemudian pengaruh konstanta dielektrik. Ya. Semakin besar nilai KD suatu pelarut, maka semakin polar larutan tersebut. Tadi ya sudah saya singgung. Beberapa zat dapat lebih mudah larut dalam pelarut campur dibandingkan dengan pelarut tunggalnya, yaitu istilahnya kosolvensi. Ya. Solvensi itu apa? Ketika dia dua pelarut dicampurkan, dia akan mempengaruhi konstanta dielektriknya, akan berubah. Nah, mana konstanta dielektrik yang mendekati dengan kelarutannya, ya, maka itu yang akan lebih mudah melarutkan ketimbang dia tunggal. Nah, campuran bahan pelarut yang mampu meningkatkan kelarutan zat disebut dengan kosolvent. Ya, jadi kalau kita tambahkan pelarut tambahan gitu, misalkan golongan-golongan polialkohol, etanol, propilen glikol ya, kemudian gliserin atau gliserol itu dapat merubah konstanta dielektrik air. Nah, ketika berubah, air itu dapat lebih kuat melarutkan suatu zat. Nah, inilah yang kita pakai prinsipnya dalam pembuatan eliksir ya. Karena sistem dibutuhkan kosolvensi. Ya, contoh kosolven yang umum digunakan adalah etanol, gliserin, dan propilen glikol, tadi ya polialkohol. Nah, ini adalah contoh-contoh konstanta dielektrik ya. Contohnya adalah ini ya. N-metil formamid ini 190 KD-nya. Kalau kloroform 4,8 dan seterusnya. Ini adalah konstanta dielektrik. Kalau kita campur konstanta dielektrik akan berubah ini. Air dengan gliserin gitu. Nanti kita akan belajar menghitung. Maka akan berubah konstanta dielektriknya sehingga nanti akan lebih mudah melarutkan. Ya tergantung dengan KD yang dibutuhkan. Nah, ini KD campuran. Kalau kita lihat ya, alkohol dalam pelarut kemudian fenobarbital ya. Jadi kalau kita naikkan konsentrasi alkohol gitu, persentase alkohol ya, larutan dalam airnya kita lihat meningkat. Ya kalau kita lihat nih, ya, meningkat ya. Semakin banyak alkoholnya maka semakin meningkat. Kenapa nggak pakai alkohol tinggi saja Pak? Ya siapa yang mau minum ya? Kalau alkoholnya 80%. Memang mudah dia larut di alkohol. Misalkan kayak eliksir gitu ya. Eliksir itu kan batasannya sekitar 10% ya alkohol. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu gampang larut Pak. Iya gampang, tapi kan bukan itu yang kita harapkan ya. Kita maunya aman gitu. Gampang larut tapi nggak aman. Kalau alkoholnya terlalu tinggi ada rasa terbakar ya. Dan sebagainya. Kan nggak bisa kita pakai. Nah, sehingga harus dikombinasi. Yaitu air, alkohol, dan polialkohol yang lainnya. Nah, ini perhitungannya ya. Perhitungannya. Jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan KD masing-masing pelarut dan sistem pelarut campuran tersebut. Misalkan KD campuran ya. KD campuran adalah persen kosolven dikali KD-nya ditambah 100% dikurang kosolven dikali KD air. Ya, ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, kita kan mau menghitung KD campuran ya. KD campuran itu apa? Yaitu persen dari kosolven yang digunakan dikali dengan konstanta dielektriknya ditambah sisanya sebenarnya 100 dikurang persen kosolven yang digunakan, kemudian persentase air dikali dengan KD air. Ya, misalkan seperti ini. Diperlukan gliserin 9%, alkohol 10%, dan sisanya air untuk melarutkan zat paracetamol. Berapa KD campuran tersebut? Ya, kita lihat pasti contohnya itu alkohol itu maksimal 10%, tidak boleh lebih. Ya, maksimal itu eliksir itu kita buat maksimal 10%. Berapa KD campuran tersebut? Maka kan menghitungnya gitu ya. Ya. Persen kosolven, kosolvennya ada dua ya. Ada gliserin dan alkohol. Gliserin 9%, alkohol KD air kita tahu bahwa 80. KD gliserin 43. Kemudian KD alkohol adalah 25,7. Berarti berapa persen KD campurannya? KD campurannya adalah 10% ya. 10% ini kan ya. 10% alkohol dikali 25,7 ini adalah KD-nya alkohol. Ya. KD alkohol. Kemudian dikali 9%, ini punya siapa? Gliserin. Ya. Ini adalah 9%, punyanya gliserin dan KD-nya gliserin. Kemudian kita kurangi saja ya, berarti tinggal berapa nih? 10 tambah 19, berarti tinggal 81 ya. Tinggal 81.
81 per 100 dikali 80. Ya, ini apa nih KD? Ini adalah KD air. Ini adalah persen air ya. Udah kita dapat. Berarti KD campurannya adalah 71,24. Ya. Gampang ya, nggak susah ini. Ini latihan, coba kalian kerjakan. Asam mefenamat membutuhkan alkohol sebanyak 10%, propilen glikol 8%, dan sisanya air. Berapa KD campurannya? Kerjakan. Ya, ini kan kita ketahui ya, apa namanya, alkohol tadi berapa tuh KD-nya? 25,7. Berarti kalikan saja ya. 10 per 100 dikali 25,7. Itu kan ya. Kemudian berapa lagi tadi gliserin, ini kita pakai propilen glikol. Propilen glikol berapa? Kita lihat lagi di tadi ya. Apa ini? Propilen glikol berapa tuh? Propilen glikol. Berapa propilen glikol? N-propil alkohol itu ya 21,8. 21,8. 21,8. Yang ini berapa persen dia? 8%. Itu kan ya? Tambah. Sisanya berapa nih? Berarti 82 ya. 82 per 100 dikali 80. Udah ya. Ini adalah KD campuran. Oke ya. Itu ya cara mengerjakannya. Ini saya tidak akan bahas terlalu jauh karena waktu kita sudah mepet. Kemudian kita masuk ke pH yang mempengaruhi ya. pH. Ya. Nah, obat umumnya bersifat asam lemah atau basa lemah. Jadi obat itu jarang sekali kita temui yang asam kuat atau basa kuat. Ya, sangat jarang sekali obat itu asam kuat maupun basa kuat. Karena nggak sanggup tubuh kita ya. Berarti kalau nggak asam lemah ya basa lemah. Nah, sehingga sangat dipengaruhi oleh pH tadi. Nah, asam organik lemah, asam lemah ya, asam lemah akan mudah larut di pelarut basa. Begitu pula sebaliknya, basa akan mudah larut pada asam. Tadi saya contohkan ya, asam asetil salisilat atau aspirin lebih mudah larut pada suasana basa karena dia asam. Sebaliknya kalau basa lebih mudah larut pada suasana asam. Ini adalah rumusnya ya. Harus kalian ingat, asam lemah mudah larut basa, basa lemah mudah larut pada suasana asam saja. Nah, ini contohnya ya. Jika HA padat, HA larutan, maka HA larutan ditambah H2O itu menjadi H3O plus amin. Ya. Ini contohnya ketika dia pada suasana asam ya, HA itu asam. Ya, dia akan bermuatan positif. Di suasana asam kan kayak gini ya. Kalau dia suasana basa seperti ini. Gitu ya. Jadi lebih mudah larut kalau dia basa, akan lebih mudah larut di suasana asam. Karena kalau basa kan ada ohamin. Kan dia senyawanya basa. Basa kan dia bermuatan negatif. Nanti dia akan attach ke sini. Gitu. Ya, kemudian kalau asam dia ada H plusnya pasti yang dilepaskan. Senyawa-senyawa asam itu ketika dia larut dia melepas H plus. H plusnya nanti akan attach ke sini. Gitu. Jadi dia mudah larut. Ya, tetapi dia terionkan kalau dia seperti itu. Nah, kalau terionkan tadi yang kita pertimbangkan juga ya. Nanti akan belajar kita ya persen yang terionkan segala macam itu masih di farmasi fisik. Jadi kita dapat prediksi tuh. Ini berapa persen dalam terionkan, berapa persen yang tidak terionkan, berapa persen yang bisa siap terserap obat itu, berapa persen yang belum siap terserap. Ya kalau terionkan kan dia tidak bisa ya terserap atau sulit sekali terserap. Tapi nanti akan kita bahas itu. Kalau salah di farmasi fisik juga seingat saya. Kita masuk ke ukuran partikel ya. Jadi semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan akan semakin besar. Ini ya, teori dasar. Ya. Ukuran kecil, luas permukaan besar. Maka daerah kontak dengan pelarut juga akan semakin besar. Sehingga dia akan lebih mudah larut. Jadi kalau kalian mau meningkatkan kecepatan pelarutan, ya, maka ditumbuk, gitu kan, dihancurkan dulu. Ketimbang kalian masukkan masih dalam bentuk besar. Ya, atau kalian larutkan dalam bentuk utuhnya, ya, belum kalian gerus. Jadi kalau kalian gerus mengecilkan ukuran partikel, itu akan lebih mudah larut nanti. Nah, namun pengaruh ukuran partikel tersebut tidak akan terlihat dengan jelas kecuali partikel obat digerus sampai ukuran mikro. Jadi harus benar-benar kecil sekali. Gitu ya.
Kemudian penambahan zat lain tadi ya, faktor yang pengaruhi kelarutan adalah dengan adanya surfaktan. Surfaktan itu artinya surface active agent. Ya, jadi agen yang aktif pada permukaan. Ini fungsinya adalah meningkatkan kelarutan. Kenapa? Karena dia akan bentuk kompleks. Ya, bentuk kompleks peristiwa terjadi interaksi antara senyawa tak larut dengan zat terlarut dengan membentuk garam kompleks. Contohnya adalah jadi ada dua ya, penambahan zat lain, ada menambahkan surfaktan, ada penambahan pembentuk kompleks ya. Kalau penambahan zat lain tadi yang pengaruhi kelarutan. Nah, kalau yang pertama surfaktan. Kalau surfaktan tuh contohnya adalah ini ya, twin misalkan, twin 80, kemudian sodium lauryl sulfat dan sebagainya, itu adalah surfaktan. Ya, bagaimana melarutkannya? Melarutkannya adalah membentuk misel namanya ya. Misel seperti ini. Misalkan dia non polar ya. Misalkan si A itu adalah non polar misalkan. Tapi dia mau dilarutkan di senyawa polar, ya, air misalkan, maka kita butuh surfaktan. Nanti A itu akan bersembunyi di sini. Nah, kalau surfaktan itu kepalanya itu polar, ya, kepalanya polar, kemudian ekornya non polar kalau surfaktan itu. Nah, nanti kepala ini akan terikat pada air. Yang di dalam sini non polar, dia akan mengikat si A. Jadi seolah-olah dia larut. Ini adalah namanya misel. Misel ini terbentuk jika dia konsentrasi surfaktan lebih besar daripada KMK namanya. KMK itu apa? Konsentrasi misel kritis. Kalau dia lebih besar, awalnya dia aktif pada permukaan, ya. Sini surfaktannya berada pada permukaan. Seperti ini, surfaktan itu di permukaan. Bahkan ada A tadi di dalam. Ini kan nggak larut si A, tapi ketika kita tambahkan terus-menerus, maka dia akan membentuk misel. Ya, maka A ini akan larut. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya tadi ya ada dua caranya, yaitu penambahan surfaktan dan penambahan molekul pembentuk kompleks. Ya, contohnya adalah iodium larut dalam kelarutan Ki atau natrium iodin jenuh. Ya. Jadi kalau kalian buat iodium, makanya kalau di lab itu harus ada penambahan Ki dulu. Ya. Penambahan Ki, baru dia bisa terbentuk betadin yang kalian tahu selama ini. Kemudian sedikit lagi ya kelarutan dalam fase cair ya. Ini adalah contohnya effervescent ya. Effervescent itu fungsinya kenapa kita buat effervescent itu agar mempercepat kelarutan ya. Karena ketika dia kontak dengan air dia akan membentuk gas CO2. Gas CO2 inilah yang akan membantu disintegrasi namanya, penghancuran dari tablet effervescent. Ya, dan proses pelarutan sehingga lebih cepat gitu kan. Nah, ini adalah hukum Henry ya. Nah, di mana C2 ya, konsentrasi gas terlarut dalam garam per liter pelarut antara ya. Nah ini C2 sama dengan omega P ya. Ya, sorry bukan omega. Apa ya, saya lupa nama lambang seperti ini ya. Kali dengan P. Nah, C2 ini apa? Konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter ya, konsentrasi gasnya. Kemudian P adalah tekanan parsial gas yang tidak larut berada di atas larutan dalam mmHg. Ini adalah ini. Ya. Tekanan parsial gas yang tidak terlarut berada di atas larutan. Sampai ke atas ini dia. Model P-nya. Kemudian yang ini tadi, ini adalah tetapan perbandingan untuk larutan tertentu yang sedang diselidiki atau koefisien kelarutan. Oke. Ini contoh perhitungannya ya. Berapa gram oksigen yang terlarut dalam 1 liter air pada temperatur 25 derajat dan pada tekanan oksigen 300 mmHg. Jika diketahui tetapan perbandingan larutan tersebut adalah 5,33 kali 10 pangkat minus 5. Ya, maka tinggal kita cari saja ya. C2 sama dengan 5,33 kali 10 pangkat minus 5 dikali 300 mmHg, maka hasilnya adalah 0,01599 gram per liter. Berarti oksigen yang terlarut dalam 1 liter air pada temperatur sekian dan tekanan oksigen sekian, ya, tekanan oksigen di atas permukaannya, misalkan gini ya. Misalkan ada air nih, ada
1 liter ya, 1 liter air. Kemudian di atasnya ini berapa? 300 mmHg. Ya, ada tekanan ini kan. Kemudian tetapan perbandingannya ya, larutan tersebut adalah 5,33, temperaturnya adalah suhu 25 derajat Celcius. Ya, maka oksigen yang terlarut di dalam air itu adalah 0,1599 gram per liter. Ya. Tapi besar ya, termasuk besar ya tekanan 300 mmHg. Ya, ini adalah tekanan di luar ya. Kemudian kelarutan tergantung pada tekanan tadi ya. Maka tekanan gas cairan naik, maka kelarutan bertambah. Ya. Kalau tekanan di atasnya itu naik, maka kelarutan akan bertambah. Nah, suhu naik, maka kelarutan gas akan turun. Ini kaitan dengan kelarutan gas ya. Kemudian garam, penambahan garam membebaskan gas terlarut sehingga terjadi salting out. Ya, atau menurun kelarutan si gas dalam air. Kemudian reaksi kimia gas tertentu dapat meningkatkan kelarutan. Ada beberapa gas yang dipakai untuk meningkatkan kelarutan obat ya. Tapi sekali lagi kalau gasnya hilang ya maka nggak larut. Contohnya adalah gas ini ya, gas propilen. Ya. Kalau kalian tahu inhaler itu ya, yang apa namanya? Yang MED ya. Nah itu dia pakai gas ya untuk membantu kelarutan. Kemudian tadi gas dalam cairan, sekarang cairan dalam cairan untuk pembuatan sirup eliksir, parfum, spirit ya dan sebagainya. Larutan ideal tadi mengikuti hukum Hall menggunakan persamaan ini. Ya. Nah ini hukum Hall itu ya. PI sama dengan delta HV dikurang RT per V. Di mana delta HV adalah panas penguapan dan V adalah volume molar cairan pada temperatur T. Kemudian kelarutan zat padat dalam cairan itu tadi teori-teorinya saja ya, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya akan lebih banyak itu ketika kita bertemu kasus, baru kita bahas kenapa seperti itu ya, kita lihat hukum-hukum yang sudah kita atau yang saya sampaikan pada hari ini. Larutan ideal ya, kelarutan zat padat dalam larutan ideal bergantung pada temperatur tadi ya, titik leleh zat padat, panas peleburan dan delta H. Ya. Non ideal dinyatakan dalam persamaan berikut. Ini kalau larutan ideal ini yang atas ini yang ideal, ini yang non ideal. Ya. Y2 itu ya, ini adalah koefisien keaktifan. Ya. T0 ini suhu awal ya, suhu awal, T0 suhu akhir. Nah, kemudian bagaimana distribusi zat dalam dua pelarut yang tidak bercampur ya? Dalam distribusi zat terlarut pada pelarut yang tidak bercampur, zat terlarut akan terdistribusi di antara kedua lapisan dengan perbandingan konsentrasi tertentu. Ya. Perbandingan ini disebut dengan koefisien distribusi atau koefisien partisi yang dinyatakan dalam persamaan berikutnya. C1 per C2 sama dengan K. Jadi ada dua zat yang tidak pelarut yang tidak tercampurkan ya. Misalkan ini biasanya kita pakai air dan N-heksan. Ya, nanti kita tambahkan zat A itu ke dalam campuran ini, karena ini nanti nggak tercampur ya. Ini air, misalkan ini N-heksan. Nanti saya tambahkan A, atau jangan A ya, sama nanti ya B misalkan ya. B saya tambahkan ke sini, nanti dia akan terpartisi. Terlarut di A berapa? 10 misalkan, terlarut di B misalkan 90%. Misalkan lebih banyak terlarut di H, di heksan ya misalkan. Maka rasionya adalah C1 per C2. Ya berarti 1 per 9. C1 banding 9. Pokoknya ini ya. Kalau ini pakai amil alkohol ya. Kalau tadi saya contohkan di N-heksan. Maka rasionya K-nya adalah 3,29. Ya. Gampang ya. Seperti ini saja. 0,0510 per 0,0155. Atau mau dibalik juga bisa saja. Yang penting diperjelas rasio apa banding apa. Ya, kalau yang ini kan air berbanding alkohol misalkan ya. 3,29. Boleh juga saya tulis 0,304, tapi harus saya jelaskan di depannya alkohol berbanding air. Ya, itu nggak masalah. Oke, sekian ya untuk materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Ya, jadi kita membahas tentang kelarutan hari ini. Larutan dan kelarutan.
Ya, kita lama di ini tadi ya di awal ya, karena ada pendahuluan dulu. Ada yang mau ditanyakan?